Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Arya Putra dengan NIM 15118. Kali ini saya akan membuat berdasarkan tugas presentasi dari semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Sri, yang dimana topik yang diberikan itu banyak ya. Saya memilih topik yang seperti ini, yaitu Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Pembelajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing terutama di mancanegara. Itu langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk pendahuluan, bahasa Indonesia ini telah menjadi bahasa internasional yang diminati oleh orang-orang asing di seluruh dunia ya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengapa bahasa Indonesia diminati, lalu manfaat belajar bahasa Indonesia, serta program pembelajaran yang tersedia untuk orang asing. Mari kita jelajahi mengapa bahasa Indonesia ini telah menjadi pilihan yang populer dan bagaimana ini mengaruhi pendidikan dan budaya di seluruh. Untuk latar belakangnya, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saat ini, bahasa Indonesia telah dipelajari di lebih dari 52 negara di berbagai benua. Mari kita lihat peta dunia ini untuk melihat sebaran geografis negara-negara di mana bahasa Indonesia diajarkan. Nah, fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diplomasi nomor 106 tahun 2011, ada 50 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa contoh diantaranya adalah satu negara Inggris, Amerika Serikat, lalu Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, dan Suriname. Kalau Suriname juga bahasa cadangannya ada ya bahasa Jawa, saya tawanya. Lalu alasan populer untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menawarkan sejumlah alasan yang menarik bagi orang asing untuk mempelajarinya. Mari kita jelajahi beberapa alasan populer yang buat bahasa Indonesia diminati. Salah satunya adalah budaya yang kaya. Bahasa Indonesia membuka akses ke warisan budaya yang kaya, termasuk seni, musik, tarian, dan tradisi yang dari sektor pariwisata. Indonesia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti pantai, pulau-pulau eksotis, dan situs bersejarah. Menguasai bahasa Indonesia akan memberikan keuntungan dalam menjadi destinasi wisata yang indah. Untuk contoh destinasi wisata yang indah yang ada di Indonesia ini, contohnya ada di Bali, banyak asing yang pergi ke sana untuk menikmati suasana yang ada di sana yang cukup indah, juga Labuan Bajo. Nah, itu jika mereka menguasai bahasa Indonesia, lalu menikmatilah liburannya itu. Lalu untuk kesempatan karir ya. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia menawarkan peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor, termasuk bisnis, perdagangan, dan pariwisata. Dan ada juga di entertainment, ya, di masa-masa teknologi, entertainment cukup menjanjikan untuk dipelajari ya, dan dilakukan. Lalu untuk studi akademik, banyak universitas dan institusi pendidikan Indonesia menawarkan program-program akademik yang baik bagi mahasiswa internasional. Menguasai bahasa Indonesia akan mempermudah di studi negara ini. Lalu hubungan antar budaya. Bahasa Indonesia membantu memperkuat hubungan antara asing dan bahasa Indonesia, menciptakan peluang untuk saling berbagi
pengetahuan, pengalaman, dan perspektif. Lalu manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Menguasai bahasa Indonesia memberikan berbagai manfaat bagi individu secara pribadi maupun profesional. Pertama, komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia membuka pintu untuk berkomunikasi dengan lebih dari 270 juta penutur asli di Indonesia. Ini memungkinkan interaksi yang lebih baik dalam situasi sosial, bisnis, dan perjalanan. Lalu peluang bisnis. Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia yang menguasai bahasa Indonesia, memberikan keunggulan dan menjalankan bisnis, bernegosiasi, dan membangun jaringan profesional di pasar yang bahasa ini. Peluang bisnis juga cukup menjanjikan ya, nah, jika kita bisa menguasai bahasa Indonesia. Jadi kita bisa dimudahkan dalam melakukan bisnis, dalam bernegosiasi, dan membangun jaringan profesional di pasar yang membangun saat ini. Lalu studi dan penelitian. Bahasa Indonesia memiliki sejarah, budaya, dan sastra yang kaya. Mempelajari bahasa Indonesia membuka pintu untuk mengeksplorasi sumber daya akademik, penelitian, dan kesempatan studi di universitas dan lembaga Indonesia. Lalu pekerjaan di bidang pendidikan. Permintaan akan pengajar bahasa Indonesia meningkat di luar negeri. Menguasai bahasa Indonesia dapat membuka peluang pekerjaan di lembaga pendidikan, di universitas, dan pusat kebudayaan di seluruh dunia. Lalu, yang terakhir adalah pemahaman budaya dan penghargaan. Bahasa adalah kunci untuk memahami budaya. Mempelajari bahasa Indonesia membantu menghargai tradisi, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat Indonesia dengan lebih baik. Program pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Ada berbagai program yang tersedia bagi orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dengan cara satu, ikuti kelas bahasa, banyak lembaga pendidikan, universitas, dan pusat bahasa menawarkan kelas bahasa Indonesia yang terstruktur dan komprehensif. Ini mencakup pembelajaran kosakata, kata bahasa, percakapan, dan kemampuan. Lalu bisa juga dengan kursus online. Dalam era digital, ada banyak kursus bahasa Indonesia yang dapat diakses secara online. Kursus ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi para pembelajar. Bisa juga melalui program pemerintah. Indonesia juga menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Ini termasuk program beasiswa, tukaran pelajar, dan program pemberdayaan yang menyediakan pembelajaran bahasa dan ini juga bisa melalui pusat kebudayaan. Di beberapa negara, terdapat pusat kebudayaan Indonesia yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia dan kegiatan budaya lainnya seperti tarian, musik, dan masakan. Musik juga kita bisa dengan kalau pemerintah kita aktif untuk di event-event internasional, contohnya yang seperti yang Asian Games itu kan soundtracknya tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi dengan itu kita lebih dapat di dapat untuk orang luar memahami belajar tentang bahasa Indonesia karena dari soundtracknya itu bisa mencerminkan kalau bahasa Indonesia juga bisa gitu. Lalu materi dan metode pengajaran. Dalam pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing, berikut ada beberapa poin-poin penting tentang materi dan metode. Materi pengajaran, kosakata, mempelajari kosakata dasar hingga lanjutan untuk membangun kemampuan berbicara, membaca dan menulis bahasa Indonesia. Tata bahasa, memahami struktur tata bahasa Indonesia, termasuk konjungsi kata kerja, pembentukan kalimat, dan aturan kata besar. Lalu, melalui pengucapan, latihan pengucapan yang menggunakan intonasi, vokal, dan konsonan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Lalu budaya, perkenalkan aspek budaya Indonesia seperti festival, adat istiadat, makanan, dan budaya. Lalu metode pengajarannya,
Bisa menggunakan multimedia, mengintegrasikan audio, video, dan materi interaktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi. Lalu bisa dengan simulasi, melibatkan peserta dalam peran bermain dan situasi kehidupan nyata untuk membuktikan bahasa Indonesia dalam konteks yang relevan. Dan interaksi langsung, mendorong komunikasi langsung antara guru dan peserta serta antar peserta untuk meningkatkan inovasi dan dan selanjutnya tantangan apa sih yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu? Meskipun menarik, pelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dapat melibatkan beberapa tantangan. So, satu, struktur bahasa yang kompleks. Bahasa Indonesia sendiri memiliki tata bahasa yang berbeda dari bahasa-bahasa lainnya, dengan aturan morfologi dan sintaksis yang unik. Lalu pengucapan yang sulit. Beberapa suara dalam bahasa Indonesia mungkin sulit dipelajari bagi orang asing seperti "hmm", dan "oh", tidak. Lalu, kosakata yang berbeda. Kosakata bahasa Indonesia mungkin memiliki kata-kata yang tidak ada di dalam bahasa asli orang asing, yang dimana membutuhkan usaha ekstra untuk mempelajarinya. Lalu budaya yang berbeda. Memahami budaya Indonesia dapat menjadi tantangan termasuk hormonal sosial, adat istiadat, dan perilaku sehari-hari yang mungkin berbeda atau dari gaya orang asing. Lalu kegiatan praktik. Menguasai bahasa Indonesia membutuhkan waktu, dedikasi, dan latihan yang konsisten. Konsistensi dalam praktik ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang dikenal dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Belajar bahasa Indonesia menawarkan sejumlah manfaat, termasuk kemampuan berkomunikasi, peluang karir, dan pemahaman budaya yang mendalam. Lalu terdapat berbagai pembelajaran program pembelajaran bahasa Indonesia yang tersedia, termasuk kelas khusus online dan program pembelajaran. Lalu meskipun ada tantangan dalam belajar bahasa Indonesia, kesuksesan dapat dicapai melalui konsistensi, praktik, dan dedikasi. Ya, itu dia. Itu sekian presentasi dari saya Putra. Tidak ada kurangnya, mohon maaf. Kurang lebih. Wassalamualaikum.